Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore ya buat sobat prakerja yang sudah join di kelas kita ya di sesi kedua ya. Ini adalah sesi kedua di kelas mudahnya membuat profil dan video profil menggunakan PowerPoint ya. Jadi di sesi kedua ini saya akan berbagi tentang Google Slide ya, sobat prakerja. Silahkan nanti dilihat bagi yang belum ya, belum mengenal, tapi yang sudah mengenal ya silahkan dilihat juga boleh ya. Oke. Jadi sekali lagi ini adalah sesi kedua ya. Dan nanti ada lagi sesi ketiga di hari Jumat ya. Di hari Jumat itu adalah sesi ketiga ya. Jadi kelas kita ada 3 sesi ya kakak, ingat ya. Oke. Saya izin share screen. Baik. Apakah di layar sobat prakerja itu sudah muncul materi pengenalan Google Slide? Silakan diklik di kolom raise hand ya, atau menulis di kolom chat ya. Sudah, oke. Terima kasih ya. Jadi Google Slide itu salah satu ini ya, aplikasi atau platform ya yang digunakan untuk membuat sebuah presentasi ya. Dan banyak sekali ya manfaat yang bisa kita gunakan di Google Slide ya. Oke. Selanjutnya adalah saat ini ya Google itu salah satu platform ya atau sebuah penyedia jasa web ya, itu yang memiliki beberapa perangkat lunak bisnis ya. Ada yang sifatnya berbayar, ada yang sifatnya gratis atau free ya. Ya, kita di sini akan bahas yang gratis saja ya. Jadi yang tidak berbayar ya. Apa saja di situ? Yang pertama adalah Gmail ya atau Gmail ya, Gmail ya. Jadi ini adalah salah satu platform yang ada di Google ya. Ini untuk platform email ya. Ya, jadi untuk platform email. Jadi sekarang pengguna email ya, itu banyak yang menggunakan Gmail ya. Kebanyakan pakai Gmail, platform Gmail ya. Kemudian yang kedua adalah Google Drive ya. Google Drive ini merupakan sebuah tool ya yang digunakan untuk penyimpanan data ya berbasis cloud gratis ya. Jadi kalau teman-teman sobat prakerja mempunyai data penting ya, itu bisa disimpan di dalam Google Drive ya. Maksimal 15 GB ya sobat prakerja. Lumayan ya. Berikutnya adalah Google Docs ya. Google Docs ini salah satu perangkat lunak pengolah kata yang populer saat ini ya. Jadi banyak sekali fitur-fitur yang sifatnya profesional ya yang ada di dalam Google Docs. Ini sama dengan Microsoft Word ya sobat prakerja. Kemudian yang berikutnya adalah Google Sheet ya. Ini adalah salah satu tool ya, tool yang digunakan untuk spreadsheet ya. Ini memiliki banyak fitur yang built-in ya. Ini kalau di Microsoft namanya adalah Microsoft Excel ya.
Kemudian yang terakhir adalah Google Slide ya. Sebenarnya masih banyak sih, selain Google Slide ada lagi Google Form ya. Nah, di sini ada lagi Google Slide ya. Ini digunakan untuk tool yang digunakan untuk presentasi ya. Yang sifatnya online dan offline ya. Jadi ini salah satu kelebihan yang ada di Google ya. Dan kita menggunakan salah satunya adalah Google Slide. Selanjutnya, apa saja yang dapat dilakukan di Google Slide? Yang pertama adalah kita dapat membuat dan mengedit sebuah presentasi. Ya. Jadi kalau sobat prakerja mempunyai atau mendapatkan sebuah file presentasi, itu nanti bisa diedit ya. Atau mungkin sobat prakerja ingin membuat presentasi, itu bisa dilakukan di Google Slide ya. Jadi selain bisa membuat, juga bisa digunakan untuk mengedit presentasi ya. Kemudian yang kedua, itu digunakan untuk mengedit presentasi dengan teman-teman kerja dan berbagi dengan orang lain dengan mudah untuk mengimportnya ya. Artinya apa? Artinya misalnya saya punya sebuah presentasi ya di kantor pusat, misalnya di Jakarta ya. Kemudian salah satu cabang itu membutuhkan itu bahan presentasi itu ya. Nah, itu bisa digunakan secara digunakan untuk berbagi ya. Jadi bisa dibuka di Jakarta, dibuka misalnya cabangnya di mana Aceh atau mungkin di Sumatera atau mungkin di Jawa dan sebagainya ya. Itu kelebihan daripada Google Slide. Kemudian yang berikutnya adalah ambil presentasi Anda sebagai PDF, PPT atau file TXT. Artinya bahwa presentasi yang kita buat di Google Slide itu nanti bisa disimpan atau di-download ya, diambil itu maksudnya di-download ke dalam format PDF, PPT atau format yang lain, misalnya file TXT ya. Jadi TXT itu format berupa teks saja ya. Itulah kelebihannya ya. Jadi kalau kita download itu hasilnya bisa berupa PDF, bisa berupa PPT atau file TXT. Kemudian yang terakhir ya, bahwa presentasi kita itu nanti bisa dimasukkan gambar dan video ke dalam presentasi yang dibuat di Google Slide ya. Itu adalah kelebihan daripada Google Slide ya. Selanjutnya, selain ada kelebihan, yang jelas ada kekurangan juga ya. Jadi wajar ya, suatu aplikasi atau platform itu ada kelebihan, ya tentunya juga ada kekurangan. Tapi saya yakin Google ini salah satu platform yang sangat luar biasa sekali ya. Jadi menurut saya bagus, dia aman ya. Kekurangannya apa Google Slide itu? Yang pertama adalah harus menggunakan jaringan internet. Pasti ya. Jadi karena ini sifatnya adalah online, otomatis ya harus menggunakan jaringan internet ya. Kalau tidak ada internetnya berarti ya nggak bisa bekerja ya. Yang kedua, apabila salah satu pengguna komputer atau laptop melakukan kesalahan, maka seluruh slide itu akan ikut salah ya. Tadi sudah saya singgung di awal tentang kelebihan atau kelebihan daripada Google Slide ya. Tadi kan bisa berbagi ya. Misalnya tadi slide-nya di kantor pusat ya di Jakarta ya, dibuat di sana di Jakarta, kemudian diedit oleh kantor cabang ya, diedit di kantor cabang misalnya di Jawa ya, kemudian diedit ternyata ada yang dirubah kan, nah, otomatis data yang di Jakarta juga akan mengalami perubahan ya. Itu salah satu kelemahan daripada Google Slide ya. Kemudian yang terakhir, resiko hilangnya file lebih besar. Betul sekali. Jadi kalau kita punya data ya di Google ya, salah satunya Google Slide, misalnya datanya hilang, itu nggak akan tersimpan di situ ya. Beda lagi dengan kalau misalnya kita bekerja di Microsoft ya. Jadi kalau data hilang bisa dicari di mana? Mungkin kehapus ya atau ke delete ya. Itu bisa dicari di Resolve ya.
Atau mungkin kena virus, ya, bisa dicari menggunakan antivirus ya. Tapi kalau di Google ya, salah satu filenya adalah Google Slide, itu tidak bisa. Jadi kalau sudah misalnya terhapus, sudah nggak bisa dicari lagi ya. Makanya harus dilakukan yang namanya backup atau di-download ya, istilahnya di-download atau di-backup ya, seperti itu. Itu adalah kekurangan atau kelemahan daripada Google Slide ya. Tapi kelemahan ini sebenarnya bisa ditutupi ya. Tadi sudah saya sampaikan ya. Misalnya hilang ya, biar resiko hilangnya tidak muncul ya, berarti harus di-download dulu ya. Jadi di-backup dulu ya. Kemudian kalau menggunakan, iya jelas ya, kalau internet nggak ada internet nggak bisa ya. Jadi solusinya ya kita harus ada pakai data ya. Selanjutnya adalah, nah ini ya, cara menggunakan presentasi dengan Google Slide ya. Jadi di Google Slide itu kita bisa membuat dan mengedit sebuah presentasi ya. Bisa kita kerjakan presentasi dari tangan kita sendiri ya. Kemudian kita bisa berkolaborasi dengan teman lain ya. Misalnya ya, saya punya bahan presentasi yang harus saya sampaikan ya. Dan kebetulan saya ada acara ya. Jadi bisa dikerjakan oleh teman lain ya secara online tadi. Kemudian yang keempat, otomatis tersimpan ya. Jadi kalau kita membuat sebuah presentasi di Google Slide, itu data itu sudah tersimpan secara otomatis ya. Jadi kita tidak perlu nyimpan ya. Itulah kelebihan daripada Google Slide ya. Kemudian cocok dengan PowerPoint. Artinya bahwa ya, kalau kita misalnya kita punya data ya atau punya presentasi di PowerPoint, itu nanti bisa dimasukkan ke dalam Google Slide ya. Kemudian yang keenam, bisa offline. Ini maksudnya ya, data yang kita buat di di Google Slide itu tadi ya, itu bisa kita buat secara offline. Caranya bagaimana? Ya harus di-download dulu ya. Jadi harus di-download dulu, baru dijalankan. Ya, itu maksudnya bisa bekerja secara offline. Ya. Kemudian bagaimana cara mengimport slide? Ya ini ya, nah, langkah-langkahnya kalau kita ingin mengimport slide itu maksudnya kita memasukkan sebuah presentasi ke dalam Google Slide. Ya, misalnya kita sudah punya ya sebuah presentasi, kemudian kita ingin memasukkan ke dalam Google Slide. Langkah-langkahnya seperti ini ya. Nanti diklik menu file, pilih import slide ya, kemudian dipilih file presentasi, pilih select, kemudian pilih slide yang akan diimport ya, kemudian klik import ya. Itu kalau kita ingin mengimport ya. Mengimport itu maksudnya menambahkan slide ke dalam Google Slide ya. Slide itu maksudnya presentasi ya. Selanjutnya mengatur format dan tampilan ya. Jadi di Google Slide itu bisa kita rubah formatnya atau tampilannya ya. Sama dengan di PowerPoint kemarin ya, itu desainnya bisa kita rubah ya. Desainnya bisa kita rubah. Misalnya tampilannya yang gelap ya, itu bisa kita rubah. Sama nanti di Google Slide ya. Kemudian mengganti layout ya. Jadi di Google Slide itu layoutnya juga bisa kita rubah ya, sama seperti di Microsoft PowerPoint kemarin kan bisa kita rubah ya layoutnya, misalnya halaman depan ya atau sampul. Jadi layoutnya harus seperti ini ya. Sama nanti di Google Slide. Kemudian format tag atau gunakan toolbar format objek ya, ini digunakan untuk mengformat ya tag atau objek. Objek itu banyak sekali ya, ada gambar ya, itu termasuk objek. Ya. Kemudian bagaimana kalau kita ingin mengatur sebuah slide transition ya. Jadi slide transition itu maksudnya gerakan atau animasi ya. Di Google Slide itu juga bisa kita atur ya slide transition-nya ya. Caranya bagaimana? Nah, di sini ada pilihan klik slide ya, artinya kita aktifkan ya slide-nya, kemudian kita pilih change transition ya, kemudian kita pilih tab view, pilih
transisi yang akan kita gunakan, kemudian kita klik pada objek yang kita inginkan, ya, kemudian kita tambahkan animasinya, ya. Itu banyak sekali animasinya, tapi tidak sebanyak yang ada di PowerPoint, ya. Jadi animasi itu di Google Slide kalau tidak salah itu gerakan apa, berputar, naik, turun, ya, seperti itu. Kalau di PowerPoint banyak sekali, ya. Oke. Kemudian apa langkah selanjutnya? Ya ini. Jadi nanti kita akan mencoba membuat sebuah portofolio, ya, atau mungkin presentasi, atau mungkin proposal, ya. Kemudian atau mungkin laporan, ya, atau mungkin sertifikat secara online, ya. Jadi hari ini nanti kita mencoba membuat ini, ya, portofolio, ya. Kalau bisa nanti ya semuanya terselesaikan sehingga di hari terakhir sobat prakerja tinggal nyantai, ya. Itu harapan saya, ya. Oke. Selanjutnya, oh sudah habis, ya. Oke. Baik, itu pengenalan dari Google Slide, ya. Mungkin ada yang ditanyakan, silahkan saya beri waktu. Ini masih jam 1 lebih 17, ya. Saya beri waktu, silahkan. 3 menit, kalau tidak ada ya saya lanjutkan nanti. Oke, saya jawab dulu, ya. Dari siapa ini? Mas atau Mbak ini? Chandra Dani Setia Putra, ya berarti Putra, ya, maaf, ya. Apa bisa pada Google Slide ditampilkan seperti presentasi PowerPoint? Bisa, ya. Bisa. Seperti tadi yang saya presentasikan itu pakai Google Slide, ya. Dan itu nanti kalau kita download, ya, kemudian kita presentasikan juga sama seperti PowerPoint, ya. Karena apa? Karena Google Slide itu bisa bekerja di PowerPoint. Atau sebaliknya, kalau misalnya kita punya file PowerPoint, ya, itu bisa di-upload di Google Slide. Ya, itu, ya. Kemungkinan data error, Pak, dan cara Sahat cari ngolu manulang. Kemungkinan data error. Ini data apa, ya? Kalau data error itu ya banyak penyebabnya, ya. Bisa karena virus, ya, atau mungkin filenya pendukungnya itu tidak ada juga bisa, ya. Itu, ya. Jadi banyak errornya itu penyebabnya apa. Jadi harus dicari dulu, ya. Berapa kapasitas untuk mengunggah video pada Google Slide? Jadi untuk Google Slide itu intinya begini, ya. Jadi Google Slide itu kan berada di dalam Google Drive, ya. Nah, Google Drive itu sendiri kan dibatasi maksimal 15 GB, ya. Jadi kalau sobat prakerja misalnya punya data, ya, kemudian misalnya video gitu, ya. Video mau dimasukkan ke dalam Google Slide, ya. Berarti ya paling maksimal itu 15 GB, ya, maksimal itu. Karena sekali lagi ini masih yang gratis atau free, ya. Lain lagi nanti kalau teman semuanya menggunakan yang berbayar, ya. Google Drive-nya itu yang berbayar. Beda lagi, ya. Itu, ya. Kalau misalnya lagi buat Google Slide terus jaringan internet mati, bisa disimpan enggak? Ya, oke. Jadi kita bekerja di Google Slide, itu data akan tersimpan secara otomatis. Jadi kita tidak perlu nyimpan, karena memang nggak ada menu pilihan simpan atau save, itu nggak ada, ya. Seperti itu, ya, dari Mbak Andriani Rahayu, ya. Jadi kalau misalnya internetnya mati atau listriknya mati, ya, kemudian kita buka lagi, ya, otomatis akan, ya, seperti sedia kala tadi, terakhir tadi yang kita buat, ya. Seperti itu, ya. Ada lagi kira-kira pertanyaan? Oke, tidak ada, ya. Oke, saya lanjutkan. Ini, ya, contoh membuat ini, ya. Saya tadi ada beberapa contoh, ya. Mungkin nanti bisa kita praktekkan, ya, sobat. Oke.
Nah, seperti ini ya, Sobat Prakerja. Nah, ini salah satu portofolio ya, jadi portofolio. Kenapa kita kok harus membuat portofolio ya? Jadi sekarang ini kan eranya era digital ya, Sobat Prakerja. Jadi kita kirim lamaran kerja atau mungkin kita mau mengajukan proyek ya, proposal dan sebagainya. Itu kan semua serba digital ya. Jadi kita kirim ya melalui email mungkin ya atau mungkin melalui web itu ya. Jadi profil atau proposal atau mungkin laporan itu berupa file ya. Nah, ini salah satu contoh saja ya. Ini masih sederhana sekali ya. Nah, ini seperti ini, nanti bisa Sobat Prakerja kembangkan ya. Nah, ini membuatnya di Google Slide ya, Sobat Prakerja. Ini contoh saja ya. Nanti Sobat Prakerja bisa mengembangkan lebih bagus lagi ya. Ya, seperti ini ya. Ya. Ini contoh daripada profil ya. Nah, nanti bisa kita praktekkan. Nah, ini ada pertanyaan ya. Lebih banyak mana Pak pilihan tampilan PowerPoint dengan Google Slide? Jadi kalau dilihat misalnya animasi ya, kemudian desain ya atau tema itu memang masih banyak PowerPoint ya. Jadi memang sangat terbatas sekali ya. Karena apa? Sekali lagi ini masih sifatnya free ya. Jadi gratis ya. Namanya gratis ya. Namanya gratis ya lu minta banyak kan nggak mungkin ya. Kecuali yang berbayar ya. Mulai dari kapasitas, kemudian fiturnya atau mungkin tampilannya itu masih terbatas sekali ya, Sobat. Baik. Jadi dipastikan Sobat Prakerja kalau ingin membuat Google Slide, dipastikan Sobat Prakerja mempunyai alamat email ya. Alamat emailnya pakai Gmail ya. Jadi syaratnya itu kalau nggak punya Gmail ya nggak bisa ya. Karena apa? Memang Google Slide itu berada di dalam naungannya Google ya. Nah, di Google itu ada, tadi sudah saya sampaikan, ada Gmail, ada Google Slide, dan sebagainya. Ya. Jadi syarat utamanya harus mempunyai akun Gmail dulu ya, seperti itu. Coba saya praktekkan dulu ya caranya ya. Jadi Sobat Prakerja nanti bisa login dulu ya, login dulu. Login dulu. Ya, misalnya Google ya. Nah, ini ya. Jadi harus login dulu ke akunnya Sobat Prakerja ya. Ingat akunnya harus Gmail ya. Kalau sudah login nanti misalnya begini ya. Kalau sudah login ya. Ini saya keluarkan dulu aja lah ya. Saya keluarkan. Ya, saya keluarkan, saya harus login atau masuk ya. Saya misalnya menggunakan akun saya ini ya. Ya. Kalau sudah seperti ini ya, nah ini sudah masuk di akunnya ya. Silakan nanti Sobat Prakerja ya, pilih yang namanya ini baru atau new ya.
kita klik, ya. Kemudian dipilih Google Slide, ya. Kita pilih Google Slide, ya. Kita klik. Nah, di sini ada pilihannya, ya. Ada presentasi kosong, ada template. Kalau kosong itu apa ya? Slide-nya itu kosong, putih gitu ya. Tapi kalau template itu ada pilihannya, kita tinggal milih ya, yang mana yang kita inginkan. Ya. Misalnya kita pilih yang template ya, kita klik saja yang ini template. Oke, ya kita tunggu. Ya, kalau sudah pilih template tadi, ya ini ada beberapa pilihan template yang bisa kita gunakan ya, mulai dari sertifikat, ada proposal ya, ada sertifikat siswa, ada laporan ya, ada kompetensi sign ya, ada presentasi umum. Silakan Sobat Prakerja pilih yang mau kita inginkan ya. Misalnya saya ingin membuat sebuah profil, nah, misalnya, atau portofolio, nah, ini ya. Maka kita pilih yang ini ya, kita pilih yang ini, ada pilihannya portofolio. Saya ingin membuat misalnya proposal pernikahan, loh pernikahan aja pakai proposal ya. Sekarang kan EO itu kan banyak sekali ya. Jadi kalau proposalnya menarik ya, itu kan EO itu kan banyak sekali sekarang ya. Jadi kalau EO-nya tampilannya bagus, proposalnya ya mungkin akan menjadi daya tarik sendiri ya, seperti itu. Atau mungkin Sobat Prakerja ingin membuat apa lagi, banyak sekali ya di sini pilihannya. Nah kebetulan saya ingin berbagi cara membuat portofolio dulu ya. Kita pilih ya, misalnya ini ya, kita klik. Nah, kita tunggu ya, kita tunggu dulu ya. Nah, seperti ini ya. Nah, muncul kan di sini. Ini memang agak berat karena ada ini ya, ada zoom ya, jadi agak berat ya. Jadi karena tadi template-nya ada pilihan template ya, bukan yang apa tadi, yang kosong ya. Kalau template itu kita tinggal nambahkan aja di sini Sobat ya. Mau nambah apa ya, silakan tinggal nambah aja ya. Misalnya di slide pertama ini kan sampul ya. Di sini ada keterangan nama Anda ya, kita input aja, kita klik di sini ya. Nah, kita klik, kemudian ini dihapus teksnya ini, diganti nama Anda, misalnya Bagus ya, Priambodo. Kemudian pengalamannya apa? Ya, misalnya di sini pengalamannya sebagai digital marketing, nah, misalnya ya. Oke. Ya. Kalau sudah, kita masuk di slide kedua ini. Tinggal klik di bawahnya ini ya, sudah diklik. Nih ya. Tentang saya, ya, tentang si Bagus tadi. Nah, tambahkan ya, di sini apa isinya gitu ya. Misalnya lahir ya. Ini boleh dihapus ya, Sobat. Jadi ini ada kemudahan, jadi Sobat Prakerja tinggal menambah kalimat atau kata yang sesuai ya. Ini ada contohnya ya. Misalnya di sini pasien saya adalah buat ini. Nah, ini berarti keterampilan saya. Boleh ditambahkan di sini. Ini kan sudah ada ya. Saya pernah, misalnya ya, bekerja itu ya, silahkan ditulis saja di sini ya, sehingga nanti akan membentuk kalimat yang menunjukkan tentang ini Anda ya, itu ya, silakan nanti diisi. Kemudian kalau sudah selesai kita lanjut di slide ketiga di sini ya, keahlian atau keterampilan Anda ya, mulai dari apa disebutkan aja di sini. Nah, ini misalnya ditulis ya. Misalnya sebagai copywriter misalnya ya, atau sebagai apa, desain web misalnya ya.
atau sebagai apa? Silakan ditulis di sini ya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi silakan nanti tinggal menambahkan atau menulis ya. Karena apa? Karena sekali lagi ya nanti animasi ada ya. Oke. Ya. Kalau sudah, nah ini ada contoh portofolionya ya. Apa contohnya ya? Tinggal menambahkan di sini ya. Misalnya produknya apa gitu ya. Tinggal nambahkan di sini. Atau mungkin gambar ini mau kita rubah, itu juga boleh sobat ya. Nah, kita hapus dulu ya, misalnya kita hapus dulu. Kita hapus ya, karena misalnya tidak sesuai gitu ya. Kita hapus, kita cari gambarnya. Karena ini adalah sifatnya online, sobat prakerja bisa menambahkan gambar secara online maupun offline ya. Enak sekali di sini ya. Caranya bagaimana? Klik insert di sini ya. Kita klik insert. Kemudian di sini ada pilihan gambar ya. Nah, ini ada gambar. Jadi ada gambar, ada audio, ada video ya. Ini banyak sekali pilihannya ya. Jadi kalau ingin menyisipkan atau menambah audio atau suara, kita pilih yang audio ya. Atau ingin menambahkan video, ya, boleh. Ingat kapasitasnya di sini adalah 15 GB ya. Kita gambar ya ini. Kita pilih yang dari mana? Dari upload dari komputer, apakah dari internet, apakah dari Google Drive ya, atau dari foto ya, atau dari link URL atau kamera ya. Ini kelebihannya ya. Kita ambil contoh dari internet ya misalnya ya. Jadi kalau dari internet itu secara online ya, kita klik, kita pilih gambarnya misalnya ya, gambar tentang apa ya. Diketik aja di sini sobat ya. Nah, gambar tentang digital marketing ya, karena si Bagus ini ahlinya di bidang digital marketing. Nah, ini ada pilihannya, kita klik aja salah satu ini. Ya. Nah, ini banyak sekali pilihan gambar-gambar yang ada di online ya, di internet ya. Misalnya gambar ini ya, kita klik aja, kita tunggu ya. Kalau sudah checklist begini, kita klik sisipkan ini ya, kita klik sisipkan. Ya, kita tunggu sampai muncul di slide-nya ini. Nah, ini sobat ya. Kalau sudah kita tinggal memindahnya ya, sama seperti kemarin ya, memindah objek atau gambar ya. Kalau mengecilkan atau membesarkan sama seperti yang kemarin ya, seperti ini ya. Oke. Itu cara menyisipkan apa namanya? Gambar ya. Kalau mau menyisipkan audio bisa ya, nanti bisa dibuat sampai bawah sini ya sobat. Nah, di sini dirubah ya kontaknya berapa gitu ya. Kontak itu bisa nomor telepon atau mungkin email atau mungkin alamat web ya yang bisa ditambahkan di sini ya. Oke. Kemudian tadi ada cara memberikan animasi ya. Oke. Jadi kalau ingin memberikan animasi masuk di sini sobat ya. Ini ada di bawahnya sini ada beberapa icon ya atau menu ya di sini ya. Nah, ini ada pilihan transisi ya. Kita pilih transisi. Nah, setelah dipilih transisi di sebelah sini ada muncul ya ini ada gerakan ya. Ya, ada gerakan ya. Kalau menghilangkan ini diklik silang ya. Gerakannya apa ya? Ini ada pilihannya sobat ya. Kita pilih di sini ya. Misalnya apa? Lebur ya. Leburnya nanti dibuat lambat, sedang atau cepat. Nah, ini ya. Ini tinggal geser aja ya, seperti itu. Ya. Kemudian kita terapkan ke semua slide misalnya ya. Kita klik aja di sini. Kita terapkan ya. Nah, ini proses menyimpan secara otomatis ya. Karena apa? Karena disimpan di Google Drive ya. Sudah. Kita coba ya, kita ini putar itu maksudnya play ya, diputar ya, klik. Nah, seperti ini. Jadi animasinya memang terbatas sekali sobat ya. Jadi berbeda di Microsoft PowerPoint yang banyak sekali ya.
Kalau ingin di stop, diklik ini, dihentikan ya. Jadi proses animasinya itu akan berhenti ya. Atau mungkin kita ganti yang lain animasinya boleh ya. Caranya diklik ini ya, ada pilihannya animasi ini ya. Misalnya slide dari kanan ya. Oke. Kita buat lambat sekali misalnya. Kita terapkan. Coba kita putar. Ya, jadi jalannya seperti ini dari kanan. Nah, seperti ini ya. Oke. Seperti itu ya. Kalau sudah memberikan animasi, misalnya kita simpan ya. Jadi sekali lagi di sini nggak ada yang namanya cara menyimpan ya. Jadi secara otomatis akan tersimpan di Google Drive ya. Jadi kalau ingin merubah file ini bisa. Jadi diklik aja di sini ya, sobat. Kita tunggu. Ini masih berjalan ya, maaf. Nah ini ya. Jadi kalau ingin ini kan nama filenya portofolio ya. Ini bisa kita rubah. Misalnya portofolio kita tambahi namanya misalnya bagus. Nah, seperti itu. Jadi secara otomatis nanti filenya ini akan tersimpan di Google Drive ya. Seperti itu ya. Kemudian file ini bisa kita bagikan ya. Kita bagikan misalnya dibagikan ke teman kita ya. Atau mungkin file ini bisa kita presentasikan ya. Jadi kalau ingin dipresentasikan diklik ini aja nanti ya. Nah, ini ada pilihan presentasikan, diklik aja. Jadi ini dipresentasikan secara online ya. Seperti itu. Ya. Itu kalau dipresentasikan ya. Kemudian kalau ingin dibagikan, maka diklik ini, dibagikan. Dibagikan itu maksudnya dibagikan pada beberapa teman atau satu teman kita ya, itu bisa diklik ini ya. Dibagikan, kita tunggu. Ya, kemudian dibagikan kepada siapa ya. Nah, tambahkan aja di sini orang yang akan kita beri linknya ya, atau kita berikan filenya ya. Seperti itu. Misalnya saya bagikan kepada ini ya, Kampono 45 ini ya. Nah, Kampono 45 nanti sebagai apa? Apa sebagai editor, apa sebagai hanya bisa melihat saja. Nanti diatur di sini, sobat ya. Kita klik. Nah, ini ada pilihannya. Ada editor, ada pemberi komentar, ada pengakses lihat saja ya. Jadi kalau editor itu artinya Kampono ini nanti bisa merubah ya. Misalnya namanya diganti. Nah, itu sebagai editor. Kalau pemberi komentar hanya memberikan komentar saja, ya, jadi nggak bisa merubah atau mengganti, gitu ya. Kalau pengakses lihat berarti hanya melihat saja, nah itu bedanya ya. Oke, kita kirim, nah ini, atau mungkin diberi pesan juga boleh. Ya. Kemudian kita klik kirim, itu artinya berbagi, ya seperti itu. Kemudian bagaimana kalau kita ingin mendownload, ya bisa ya. Caranya diklik file ya, ini. Kemudian kita pilih download. Nah, ini ya, kita pilih download. Nah, tadi sudah saya sampaikan file ini bisa disimpan dalam format. Nah, ini ada pilihannya, ada PPT, ada dokumen ya, ada dokumen PDF atau mungkin teks biasa ya, atau mungkin gambar juga bisa ya, seperti itu. Misalnya kita download dalam format PPT ya, diklik ini aja, ya, diklik, kita tunggu ya, kita tunggu. Biasanya nanti kalau proses download itu di pojok kiri ya, kiri bawah itu berjalan. Nah seperti ini ya, nah seperti ini. Ya. Ini berjalan sampai nanti prosesnya 100% ya, kita tunggu. Nah ini sudah berhasil ya, ternyata ini formatnya PPT ya. Nah, kita buka dulu ya di sini. Kita pilih yang ini dulu, show in folder ya. Nah ini sobat ya. Di sini, nah kita amati ya. Ini formatnya PPT, PowerPoint. Nah,
Jadi kalau ini kita buka di PowerPoint bisa ya. Kita buka ya. Kita buka. Masih loading ya ini. Masih jalan ini. Dan ini tadi ya, kita tunggu dulu. Nah ini sobat ya. Nah ini tampilan di PowerPoint atau di PPT ya. Coba kita klik Enable Editing. Jadi file yang kita buat di Google Slide tadi itu bisa dibuka di PowerPoint. Kalau sudah dibuka, di-download, kemudian kita buka, ini bekerja secara offline. Ya. Maksudnya begitu. Ya. Misalnya kita presentasikan juga bisa di sini ya. Sama kan dengan yang tadi ya. Seperti ini. Ya. Kalau misalnya ini kita edit, kita beri animasi boleh ya, kita beri animasi boleh. Ya. Seperti itu. Baik, itu sedikit tentang Google Slide ya. Salah satunya bisa kita gunakan untuk membuat portofolio ya. Nanti sobat prakerja tinggal mengembangkan, misalnya membuat proposal atau mungkin membuat laporan ya, atau mungkin membuat ini sertifikat ya, itu juga bisa. Seperti itu. Oke, saya buka dulu di kolom chat kalau ada pertanyaan. Ini ya, coba saya mana tadi? Oh, ya. Apakah di Google Slide ada fasilitas seperti hyperlink di PPT? Ya. Jadi kalau di Google Slide ini terbatas sekali ya. Jadi belum ada ya hyperlinknya. Ya. Pak, berarti Google Slide ini adanya di mana? Google Slide itu adanya di Google Drive, ya, adanya di Google Drive. Ya. Jadi syaratnya tadi, sobat harus mempunyai alamat atau akun Gmail, ya, akun Gmail. Nanti kan dibuka ya, dibuka, kemudian dipilih baru tadi ya, seperti itu ya. Pak, kalau Google Slide apa ada durasi untuk per slide-nya, Pak? Seperti di PowerPoint ya. Jadi kalau di mana tadi di Google Slide ini ya. Nah, ini PowerPoint. Saya buka yang ini ya. Oke. Jadi untuk durasi memang tidak ada ya sobat ya. Beda dengan apa namanya di PowerPoint ya. Jadi sangat terbatas sekali kalau di sini ya. Tapi kalau yang berbayar saya belum tahu ya. Selama ini saya masih menggunakan yang free, yang gratisan. Jadi kalau ingin mengatur durasi sobat prakerja ya harus pindah dulu ke PowerPoint ya. Atau mungkin membuat di PowerPoint kemudian disimpan di Google Slide juga bisa ya, seperti itu. Mana lagi? Ya, lewat email ya. Kalau Excel nggak bisa ya, terbatas ya. Jadi kalau Google Slide itu bisa disimpan dalam format PPT, dokumen biasa ya, atau PDF atau gambar ya. Jadi kalau Excel nggak bisa ya. Nggak bisa ya. Jadi kalau disimpan di dalam Excel nggak bisa ya.
Dari Excel bisa Pak kita copy ke Google Slide. Ya. Jadi yang bisa diakses di mana itu di Google Slide itu file yang formatnya PPT ya, PPT ya. Contohnya Microsoft PowerPoint itu bisa ya. Kalau Excel nggak bisa ya. Seperti itu ya. Berarti bisa bikin sertifikat juga ya Pak. Ya. Ya nanti saya share ya. Oke. Ya. Gunanya apa? Ya. Jadi sekarang ini kan kita bekerja ya di dunia sekarang ini kan serba online ya Sobat. Bahkan banyak sekali aplikasi-aplikasi itu yang sifatnya online ya. Salah satunya apa? Ini Google Slide ini ya. Jadi kalau PowerPoint, Microsoft PowerPoint ya itu ya. Itu sobat pekerja harus install dulu di komputer ya. Harus install dulu, harus punya aplikasinya dulu ya. Tapi kalau Google Slide, salah satunya Google Slide, nggak perlu install. Nah terus caranya bagaimana? Ya harus punya akunnya Gmail tadi. Ya, itu kelebihannya. Jadi sekarang serba digital ya, sobat itu dimudahkan sebenarnya dengan adanya ini platform-platform yang menyediakan aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk bekerja. Ya, jadi kalau menggunakan PowerPoint, kalau misalnya ya, misalnya ke depan itu sudah nggak pakai PowerPoint, ya, sobat harus pakai online semua, ya. Karena apa? Ya itu tadi kelebihan sudah saya sampaikan di awal, ya. Seperti itu ya, sobat pekerja. Jadi mungkin ke depan ya 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi kita kerja nggak pakai PowerPoint, ya, tapi serba online, ya. Seperti itu, ya. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Iya, jika kalau dari PPT dipindah ke Google Slide bisa Pak? Bisa ya. Jadi kalau punya sobat pekerja punya file formatnya PPT dipindah di mana? Di Google Slide bisa ya. Atau sebaliknya ya, atau sebaliknya. Gmailku nggak bisa sign in ya, mungkin salah atau mungkin passwordnya ya, coba dicek lagi ya, seperti itu. Oke, ya, kalau ingin mengupload ya, kalau mengupload file ya, contoh saja ya, ini saya presentasikan. Saya harus buka ini dulu ya, buka yang lembar kerja baru ya. Ini tampilannya yang misalnya kosong ya. Yang kosong, coba saya buat dulu yang kosong ya, sobat. Yang kosong aja. Yang kosong ini ya. Saya ingin mengupload file presentasi ya, itu saya masukkan di sini ya. Berarti masuk file ya, kemudian import slide ya, import ya. Ini ada pilihan import ya. Jadi mengimport itu artinya mengupload ya. Kita import. Kemudian filenya di mana letaknya ya? Kita cari ya, kita cari. Nah, ini ada beberapa pilihan sebenarnya ya. Kalau ini presentasi artinya file ini sudah ada di drive kita, itu maksudnya ya. Tapi kalau belum berarti kita pilih yang upload ya. Kita upload, kemudian kita pilih ya apa namanya file atau perangkat ya, file dari perangkat yang akan kita upload, kita klik ini ya, kita pilih ya, kita pilih misalnya saya punya presentasi ini ya, misalnya PowerPoint, materi PowerPoint misalnya ya. Nah, ini kan format PPT ya, sobat. Ini format PPT ya. Misalnya saya pilih yang ini, link ya, ini. Kemudian saya klik open. Kita tunggu dulu ya, kita tunggu dulu. Nah, ini ya. Jadi filenya adalah hyperlink yang dari format Microsoft PowerPoint ya.
Sudah ya? Kalau sudah, nah ini kan ada beberapa slide ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 ya. Nah, 6 ini mau kita tambahkan semua. Tapi kalau misalnya beberapa slide saja ya kita aktifkan aja ya yang mau kita tambahkan ya seperti ini ya. Kalau sudah ini aktif semua kita import ya, ini ada pilihan import ya. Kita klik import ya. Kita tunggu. Nah, seperti ini sobat ya. Seperti ini ya. Ini hanya saja yang pertama ini kosong ya, kita hapus saja, tekan tombol D ya. Ini ya, ini slide 1, ini slide 2 ya, ini slide 3 dan seterusnya. Ya. Jadi dokumen tadi itu berasal dari PowerPoint ya. Oke. Oke. Baik, ada lagi pertanyaannya? Iya. Oke. Untuk PPT apakah bisa ubah kontras warna gambar, Pak? Bisa ya. Untuk PPT bisa ya. Itu warnanya bisa dirubah ya. Contohnya begini tadi ya. Ini ya. Ini nanti background-nya bisa kita rubah ya. Caranya masuk, ini ada latar ya. Ini latar ya. Latar ini kita rubah, misalnya warnanya ya. Kita ganti, boleh ya. Di sini ada beberapa pilihan warna ya. Oke. Atau mungkin latarnya kita ambilkan gambar juga bisa. Nah, ini ada pilihan ke gambar ya. Kalau sudah kita pilih yang misalnya tambahkan semua tema ya, ke tema ya, kita klik ya ini. Nah, kita tunggu. Jadi tema itu maksudnya ke semuanya ya, ke semuanya tema ini. Kalau sudah diklik set, sudah selesai. Nah, maka background atau latarnya akan berubah. Nah, seperti ini ya. Itu cara merubah latar atau background ya. Oke. Terus apa lagi tadi pertanyaannya? Oh ya, kalau Microsoft 365 itu produknya Microsoft ya. Sama seperti Sobat Prakerja ya. Jadi kalau ingin menggunakan Microsoft 365, Sobat harus punya akunnya dulu ya. Akunnya Microsoft ya, seperti itu. Pak, mohon izin bisa enggak contohkan bikin sertifikat? Ya, bisa. Tapi besok ya, karena besok kan jadwalnya besok Jumat ya. Oke ya. Jadi besok Jumat itu saya akan mempraktekkan cara membuat sertifikat ya secara online. Artinya misalnya Sobat Prakerja itu sebagai panitia ya. Nah, panitia kegiatan ya. Jadi setelah itu tinggal ngisi semacam data gitu ya. Dikirim otomatis nanti akan dapat sertifikat secara online. Itu maksudnya ya. Pak, itu tadi import slide, kalau mau nambah slide ya misal ingin ditaruh di slide ke-35 boleh ya, diacak boleh ya. Diacak boleh ya. Tinggal mengaktifkan saja ya. Berarti kalau kita buat presentasi di PPT dengan hyperlink ketika kita import ke Google Slide hilang. Iya. Karena sekali lagi fasilitas di Google Slide yang free belum ada ya. Ya. Oke, kalau menyisipkan audio secara online, offline bagaimana Pak? Offline-nya yang apa ini? Apa yang Microsoft PowerPoint, apa yang Google Slide ya? Jadi sekali lagi kalau Google Slide kalau ingin menyisipkan itu harus online ya. Tapi kalau offline itu nanti formatnya PPT ya. Kalau PPT sama dengan yang kemarin yang sudah saya berikan materinya, menyisipkan audio ya. Itu menggunakan ini ya sobat ya. Saya buka dulu ya ini. Ini ya.
Misalnya ini ya, sobat. Jadi kalau ingin menyisipkan apa audio di sini ya, nah, masuknya di sini di transition ini ya, di transition kemudian dipilih sound. Nah, ini kita pilih ya, suara apa di sini atau mungkin lagu juga bisa ya. Kalau lagu pilih yang other sound ini ya. Other sound, kemudian ingat bahwa lagu yang bisa dimasukkan di sini harus format WAV ya, seperti ini ya formatnya WAV. Selain WAV nggak bisa ya. Itu ya. Kita pilih misalnya lagunya ini, kemudian diklik OK. Nah, ya, kita klik OK, ditunggu. Nah, ini kan muncul ya. Oke, saya stop aja dulu ya. Atau saya oke. Begitu ya caranya menyisipkan audio ya ke dalam PPT. Jadi kalau menyisipkan audio ke dalam PPT sama seperti kemarin ya. Selanjutnya saya buka kolom chat. Bisakah buka Google Slide pakai WiFi HP Android, Pak? Ya. Sekali lagi, Google Slide itu bekerja di akun Gmail ya. Kalau di akun Gmail silahkan dibuka nanti di HP-nya masing-masing ya. Sudah login di akunnya masing-masing melalui Gmail ya. Nanti dibuka itu ada pilihan Google Slide ya. Seperti itu ya. Pak izin kalau buat Google Slide emailnya punya teman bisa enggak? Bisa ya. Pakai emailnya teman bisa, tapi harus diingat passwordnya ya. Kalau nggak tahu password emailnya teman, nggak tahu passwordnya ya sama saja ya. Jadi harus tahu passwordnya. Jadi intinya harus login dulu ke akun Gmail ya. Pak, tidakkah bisa lihat play sebelah mana ya? Laptop saya kok nggak ada. Ini play yang mana ya? Play. Ini play yang mana ini? Ini yang di PowerPoint atau di Google Slide ya? Ini Mbak Suhaiti atau Mas Suhaiti ini ya? Oh, di Google Slide. Oh ya. Jadi kalau di Google Slide ya, sobat, ya. Nah, ini contoh ya. Oke, saya bukakan dulu. Coba saya bukakan ya. Tadi ini ya, kalau untuk tadi kan diberi ini ya, apa namanya, transisi atau gerakan ya, atau animasi ya. Jadi kalau ini kan gerakannya slide dari kanan ya, kita rubah dulu ya. Misalnya dari kita ganti misalnya bentuknya slide atau balik ya. Oke ya. Kalau sudah kita atur kecepatannya ini ya, lambat, sedang atau cepat ya, kita atur ya. Kemudian kita putar itu maksudnya kita coba ya, kita play ini ya, kita putar, klik ini di sini ya, di sebelah kanan, nah ini kan balik. Jadi animasinya ya terbatas sekali ya. Jadi beda di apa namanya di di Microsoft PowerPoint ya, itu lebih lengkap ya. Kalau dihentikan diklik stop ini. Ya seperti itu.
Kalau ingin dipresentasikan ini ya, nah ini ada pilihan presentasikan, diklik aja, nanti akan muncul presentasinya. Ya. Oke. Ada lagi nggak ini? Oke. Ya, seperti itu ya. Di sebelah kanan ya, Mbak atau Mas Suhaiti ya. Jadi play-nya itu di sebelah kanan agak ke bawah ya, atau putar ya. Tuh. Oke, ada lagi Sobat Prakerja yang mau ditanyakan? Kayaknya sudah bisa semua ini ya. Oke. Kalau sudah bisa semua, silahkan nanti bisa dipraktekkan ya Sobat Prakerja. Untuk materi dan video record akan saya kirim setelah materi ini selesai. Hanya saja untuk video record menunggu proses konversinya ya Sobat, karena kalau durasinya 1 jam atau mungkin 2 jam cepat ya, tapi kalau sudah lama ya misalnya 2 jam lebih memang agak lama sedikit ya. Oke, sebentar saya buka chat lagi. Oke, lagi coba memahami ya. Mas Joko, semoga bisa ya. Nah, silakan dicoba ya. Oke. Untuk materi hari ini sudah selesai ya. Silakan nanti sobat dicoba ya, dicoba. Jika ada kesulitan silakan bisa tanya di WA Group ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Sobat Prakerja sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kelas ini ya. Pesan saya masih ada 1 sesi ya hari Jumat, silahkan diikuti ya. Jika ada halangan ya, kalau namanya halangan kan kita tidak bisa menduga ya. Kalau ada halangan tidak bisa hadir, tapi tetap mantau yang namanya WA Group ya. Karena apa? Karena setelah materi di hari ketiga, nanti akan saya share evaluasinya ya. Di dalam evaluasi itu ada yang namanya kuis ya. Ada kuis, ada ulasan ya. Silakan dikerjakan, saya tunggu maksimal 30 menit ya. Kalau misalnya materi kita selesai sampai jam 3 ya, kita tunggu sampai setengah 4 ya hasilnya ya. Kemudian akan kami proses, kami olah ya, kemudian kami laporkan ke pihak mau belajar apa ya. Silakan nanti ditunggu ya paling tidak 2 jam ya. Silakan dipantau dashboardnya sudah muncul sertifikatnya atau belum ya. Jadi saya akan bekerja secara maksimal sehingga nanti teman-teman juga akan segera mendapatkan sertifikat di dashboard. Itu yang di dashboard ya. Pesan saya, akun yang digunakan nanti harus sama ya, biar saya nggak bingung ya. Karena pengalaman kemarin tuh namanya siapa? Siti Rodiyah itu ditulis Hidayah. Saya bingung ya. Itu ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat Sobat Prakerja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila tutur kata saya kurang berkenan ya. Kemudian keterbatasan saya ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.